Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Apa kabar kalian? Ya, semoga dalam kondisi yang baik ya. Oke, kali ini kita akan membahas latihan PTS ya, pelatihan penilaian tengah semester matematika. Nah, namun sebelumnya marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi ini ya. Jadi materi PTS ini masih meliputi ini ya, bilangan bulat. Jadi semua matematika di PTS ini masih berkisaran pada bilangan bulat. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1. Sebentar. Oke. Pernyataan berikut yang merupakan bilangan bulat negatif. Kayak yang negatif. Suhu di kamar 26, ini berarti jelas positif dia. Maju itu berarti dia positif. Kalau mundur dia negatif gitu ya. Maju positif, mundur negatif. Suhu di ruangan bertambah itu berarti dia lebih ke positif. Ya, oke ya. Nah, 20 meter di bawah permukaan. Nah, di bawah ini kalau ini misalnya kita gambarkan permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut dia positif, kalau di bawah dia negatif. Nah, berarti dia negatif. Ini ya, kayak sesuai dengan kata kunci pertanyaannya, negatif. Baik, nomor 2. Lambang bilangan negatif 125. Ya sudah, berarti ini ya. Kalau yang A ini tidak baku ya, 125 tidak baku, 125. Nomor 3. Ini masih mudah-mudah. Perhatikan bilangan berikut. Ya, negatif 180, negatif 153. Ini tanda yang tepat yang mana? Oke, konsepnya adalah semakin ke kiri, ya dia semakin kecil, semakin ke kanan dia semakin besar. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, sekarang letaknya di mana 180 dan 153? Ya, 180 itu ada di sini, ya kan? Negatif 153 itu ada di sebelah kanannya. Maka berarti kita boleh katakan begini ya. Nah, ini berarti seperti ini. Jawabannya adalah yes, alfa. Mudah ya. Nomor 4. Oke, perhatikan bilangan berikut. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah, ya berarti tadi konsepnya masih sama. Semakin kiri ya dia semakin kecil nilainya, dan semakin di kanan dia semakin besar. Nah, kalau ini dari yang terbesar ya, berarti dari yang paling kanan ya, dari yang paling kanan. Kalau negatif dia negatifnya yang paling kecil harusnya. Oke, dari yang paling kanan ya, berarti ini ya. Oke, A dan B masuk kategori. Nah, 18, 19, 20 berarti alfa. Oke, begitu ya. Di negatif 20 semakin negatif 20 itu berarti yang terkecil nilainya. Nomor 5. Kita cepat saja nih ya, karena masih mudah-mudah. Perhatikan bilangan berikut ini, urutan bilangan dari yang terkecil. Oke, ingat ya, dari yang terkecil berarti yang paling kiri ya, dari yang paling kiri. Nah, mana ini? Yes, negatif 24. Yes, kemudian 17, 16 dan 8. Nah, alfa lagi ya. Oke, jadi seperti itu, masih mudah. Pernyataan berikut yang paling tepat ya, yang paling tepat adalah negatif 9 lebih besar dengan negatif 7. Salah ya, dia salah, dia lebih kecil harusnya. Negatif 1 lebih besar dari negatif 5. Yes, karena negatif 1 itu alasannya adalah dia berada di sebelah kanannya negatif 5. Ini benar nih ya, ini benar. Negatif 4 sebentar ini juga betul ini. Aduh, berarti ada dua jawaban ya. Ini negatif 4 lebih kecil juga dari negatif 3. Kenapa? Negatif 4 tuh di sebelah kirinya negatif 3. Ini juga betul nih. Waduh. Ini salah nih, karena dia harusnya lebih besar ya. Dia lebih kanan daripada negatif 18. Ini salah. Baik, nomor 6 ada 2 ya. Jawabannya B dan C. Oke, nanti ada 2 jawaban itu. Jadi yang kurang teliti mungkin ya membuat soalnya, manusiawi, nggak apa-apa. Nomor 7. Posisi negatif 7 pada garis bilangan adalah kayak negatif 7 ya. 7 satuan di sebelah mana? Ya, karena negatif berarti di sebelah kiri ya.
dari 0 ya, bukan dari 7 tapi dari 0 ya. Ini Charlie. Kalau kita gambarkan berarti ini 0, negatif 7 kan dari 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, di sini ya. Di sebelah kiri dia. Kalau sebelah kanan dia nanti positif. Oke ya. Good, sangat mudah. Tapi harus teliti ya. Karena mudah itu harusnya teliti. Kemudian suhu di Jepang 8 derajat di bawah titik beku. Oke. Titik bekunya berapa? Kita anggap titik beku itu 0 ya. 0. Jika dinyatakan dalam bilangan bulat, negatif adalah berapa itu? Suhu di Jepang di bawah. Di bawah itu menunjukkan dia negatif. Ya, kalau di atas dia menunjukkan positif gitu ya. Berarti negatif 8. Aduh, maaf. Negatif 8 mana? Ini aja. Gak usah repot-repot yang bawah ya, malah repot nanti. Ya, negatif 8 derajat Celcius. Kemudian nomor 9, Siti melangkah 6 satuan ke kanan. Oke, dari titik negatif 3. Nah kalau seperti ini kita gambar. Jadi biasakan kalau memang bisa kita gambar ya, biar modelnya membuat kita lebih konkret ya. Ini misalnya 0. Dari titik negatif 3 kita tulis dulu ya. 1 2 3 di sebelah kiri kan. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan seterusnya ya. Nah, Siti melangkah 6 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Negatif 3 di sini. Oke, ini tak hapus dulu aja yang nolnya ini mengganggu ya, mengganggu perjalanan nanti dah. Oke. Kita nolnya terus bawah di sini. Nah, berarti 3 langkah ya, 6 langkah. 1 2 3 kan 0 ya. 4 5 6. Nah, ini dia sudah 6 langkah ya, 6 langkah. Berarti di titik apa dia? Di titik 3 positif. Yes. Sangat mudah kan? Ya, digambar aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau membuat matematikanya juga boleh sebenarnya. Negatif 3 tambah 6 sama dengan itu juga boleh ya. Boleh berapa? Ya, karena ini beda tanda, diselisihkan 6 kurang 3 3. Nah, itu juga boleh. Tapi kalau kayak gini enak pakai gambar ya, lebih jelas. Kemudian nomor 10 ya, nomor 10 bilangan yang terletak 10 satuan di sebelah kiri. Ya, 10 satuan di sebelah kiri bilangan negatif 4. Sama, ini digambar aja ya, digambar. Boleh digambar, boleh dipakai tambah-tambah atau pengurangan bilangan bulat juga boleh. Ini patokannya adalah negatif 4-nya dulu. Berarti ini ada negatif 4 ya. Berarti ini negatif kan dia sebelah kiri kan. Berarti negatif 5, negatif 6, negatif 7 ya, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13 ya, negatif 14 dan seterusnya ya. Ini negatif semua ya, karena nolnya di sini. Nah, sekarang negatif 4 sebelah kirinya 10 satuan, berarti ya 1 gitu kan, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, udah selesai kita berarti ada di mana nih? Ada di negatif 14. Yes, itu kalau pakai garis ya, pakai gambar biar kita lebih mudah mencerna soal. Tapi kalau kalian mau menggunakan bahasa matematika juga boleh ya. Berarti bagaimana nih? 10 satuan di sebelah kiri bilangan negatif 4, berarti negatif 4 semakin ke kiri negatif 10 atau kurangi 10. Negatif 4 kurangi 10 kan ke kiri dia, kurangi 10, maka berapa? Iya, kurang negatif, ini juga menegatifkan 10-nya kan, berarti negatif 14. Sama ya. Seperti itu. Baik, 1 sampai 10 insyaallah mudah ya, belum ada kesulitan yang cukup berarti kalau kita teliti kemudian menggunakan pemahaman yang tadi ya sudah kita pelajari bersama. Oke, kita masuk ke pembahasan soal ini ya, yang agak panjang, menalar satu soal ceritanya. Nomor 11, maaf.
Mula-mula suhu suatu ruangan adalah 24 derajat Celcius mula-mula. Oke. Kemudian ruangan tersebut digunakan untuk menyimpan telur ayam sebagai bibit, lalu suhu diturunkan. Jadi mula-mula itu udah 24 panas ya. Ya enggak, suhu ruangan. Dia suhu ruangan. Kemudian karena menyimpan telur bibit, lalu suhunya diturunkan menjadi negatif 4. Jadi dari 24 derajat dia menjadi negatif 4. Nah sekarang besar perubahannya berapa? Ini kalian bisa menggunakan gambar, bisa dihitung juga bisa. Kalau dihitung ya berarti 24 ya kan, diturunkan menjadi negatif 4. Jadi dia selisih sebenarnya ya, 24 ke negatif 24. Maaf kok 24 4. Nah seperti ini kalau mau menggunakan bahasa matematika kayak gini aja sebenarnya. Sehingga nanti kelihatan selisihnya berapa, jaraknya berapa. Jadi selisih dari 24 ke negatif 4 itu kan namanya selisih. 24 ke negatif 4 besar orang yang kecil kan? Iya. Cuma kalau bahasa matematikanya kayak gini ya, sama dengan kalau kalian sudah hafal ya dengan ini ya, kurang kok negatif, maka dia bisa kita terjemahkan 24 tambah 4 kan ya, enggak, berarti berapa? 28 derajat Celcius. Itu besar perubahan suhunya. Ini lawannya kurang adalah tambah, lawannya negatif adalah positif, berarti kayak gini tuh berubah menjadi penjumlahan positif. Nah itu kalau sudah terbiasa. Atau kalau kalian mau menggunakan gambar juga boleh. Ya mula-mula 24 ya, saya ambil ini ya, ruangannya kurang besar ya. Di gambar juga boleh kayak gini misalnya. Nah di gini juga boleh, misalnya ini 24 gitu kan, ini sampai 0, ini misalnya 0 1 2 3 4, negatif 4 kan di sini. Jadi jarak dari 24 ini sampai sini itu berapa kan, begitu ngitungnya. Ini 0 sampai 4 kan sudah 4 ya kan, sudah 4. Nah, 4 tambah 24 kan ya sama 28. Begitu ya. Jadi boleh untuk memahami soal ini dengan gambar, kalian buat garis bilangan di atas bawah boleh, mendatar juga boleh gitu ya. Jadi intinya kalau positif ini yang pertama adalah 24 ke 0, kemudian menjadi negatif 4 ya, kita gambarkan negatif 4 nya di sini ya, di bawah 0. Nah, negatif 4 sampai 0 itu kan sudah 4 ya kan, sudah 4 derajat besarnya. Nah dari 0 ke 24 kan ya berarti memang 24, berarti 4 ya, ini 4 sama 24 kan, 24 tambah 4 berapa? 28. Begitu ya. Nah semoga bisa dipahami. Atau pakai model bilangan penulisan seperti ini juga boleh. Tinggal dipahaminya bagaimana. Oke. Sekarang nomor 12. Nomor 12 adalah urutan bilangan dari yang terkecil ya, dari yang terkecil. Baik. Ingat, terkecil itu berarti dia paling kiri ya, di posisi bilangan, garis bilangannya dia paling kiri. Paling kiri berarti yang paling ini ya, berarti dia urutannya adalah negatif 25. Oke, kemudian baru negatif 23, kemudian negatif 13, kemudian negatif 9. Oke, begitu ya, bisa difahami ya. Jadi terkecil itu berarti dia yang paling kiri letaknya di garis bilangan. Terkecil berarti dia kalau negatifnya yang angkanya paling gede, negatifnya dia malah paling kecil nilainya. Oke, begitu, insyaallah mudah. Nomor 13. Yes, kita kembali lagi. Kalau ini kita sudah mulai ke penjumlahannya ya, penjumlahan. Hasil dari 22 tambah X sama dengan negatif 17. Nilai X ini adalah berapa? Oke. Jadi 22 itu tambah berapa? Oke ya. Nanti hasilnya negatif 17. Oke ya. Nah, berapa itu? Kan begitu. Nah, kira-kira berapa? Kalau melihat ininya dia positif, kemudian ini negatif, berarti X-nya ini apa? Negatif atau positif? Yes. Kalau kita nalar ya, kita logika dia pasti negatif. Dia negatifnya lebih besar ya kan? Kenapa? Karena dua-dua ditambah
itu malah menghasilkan negatif 17. Berarti dia X-nya ini ya negatifnya lebih besar daripada 22. Kalau negatif 22 kan baru 0. Ya enggak, di logika aja. Kalau X-nya ini negatif 22, itu kan baru 0. Ya kan, 22 tambah negatif 22 itu 0, impas. Nah, berarti kalau kita menggunakan cara simpelnya ya berarti kalau negatif 17 itu berarti negatif 22 ini tambah ya negatif tambah 17 ya, berarti dia 22 tambah 17. Bisa nggak pakai logika kayak gitu? Ya, ini tadi pendekatannya hanya pendekatan kalau negatif 22 kan impas ya, 0. 22 tambah negatif 22 itu 0, kayak sama aja 22 kurangi 22 kurangi 22 kan 0. Nah, kemudian negatif 17 nya yang kita tambahkan ya, berarti 22 itu tambah 17 itu adalah 39, tapi dia negatif ya, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa? Ya. Atau kalau mau pakai rumus juga boleh. Kalau mau pakai rumus berarti negatif 17 ini ya, karena dia adalah hasil dari penjumlahan, dia dikurangi si 22. Nah, jadi negatif 17 ini dikurangi 22 akan ketemulah ini sebenarnya. Nah, karena negatif 17 kurangi 22, maka negatif semakin negatif kan dia, sama aja dengan penjumlahan tadi ya. Nah, ini berarti operasi hitungnya adalah dijumlahkan. Atau kalau ini kita ubah ke lawannya negatif 17 ya, lawannya kurang adalah tambah, lawannya positif adalah negatif. Nah, kan semakin jelas kalau seperti ini. Negatif 17 tambah negatif 22 sama dengan negatif 39. Atau kalau kita pakai warna, negatif 17 itu ya dan kan sudah merah ya, misalnya merah, ini juga merah kan. Nah, karena kurang ini memberikan sifat negatif pada 22, berarti sama-sama warna berarti ya ditambah aja. Oke, begitu. Nomor 13. Nomor 14. Nah, ini gampang sekali ya. Penjumlahan beda tanda itu berarti hanya diselisihkan ya. Kalau kita ingat dengan model warna, ini misalnya dia hijau, ini merah ya, berarti kalau beda warna kan dihabisi dulu ya. Yang kecil dia akan dihabisi. Yang kecil yang mana? Ini kan 13 yang kecil. Berarti 26 kurangi 13 adalah 13. Positif dia. Nah, seperti itu. Jadi kurangi, diselisihkan. 26 kurangi 13. Kalau kita pakai warna tadi ya, ini misalnya hijau, 26 hijau, 13 ya merah. Berarti kan yang merah ini kan dihabisi dulu dengan 13-nya hijau ya. Jadi 13 habis. Sisa berapa dia? Dia sisa 13. Nah, itu kalau pakai model warna. Atau kalau pakai pengertian yang lebih umum, jika penjumlahan beda tanda itu diselisihkan ya, berarti 26 kurangi 13 adalah ya 31. Tanda ikut yang besar. Nah, yang besar adalah positif, berarti positif 13. Oke, begitu. Jadi ada banyak cara. Boleh pakai model warna, langsung otomatis nih berarti sisanya di sini nih ya, karena dia lebih besar ya. Berarti dia dikurangi 13 masihlah 13. Nomor 15. Negatif 20 tambah negatif 35. Nah, ini enak nih ya. Ini kan sama-sama negatif, berarti dijumlah aja. Kalau kita pakai model warna nih, merah ya tambah merah lagi ya, semakin merah kan, dijumlah aja, berarti 20 tambah 35 adalah negatif 55. Yes, simple ya, gampang. Kemudian hasil dari negatif 28 kurang negatif 32. Nah, ini harus hati-hati. Setiap kita ketemu dengan seperti ini, kalau kita sudah terbiasa, itu sebenarnya kita tinggal mengubahnya menjadi ini ya, menjadi lawannya kurang itu adalah tambah, lawannya negatif adalah positif. Nah, seperti ini ya kan ya. Jadi kalau kita ketemu dengan kurang negatif, terus kita ubah menjadi lawannya adalah tambah positif 32. Nah, ini sekarang menjadi penjumlahan beda tanda ya, ini negatif, ini positif. Nah, tadi kalau kita pakai warna, atau intinya kan diselisihkan ya, besar dan kecil. 32 kurangi 28 adalah betul 4, tanda ikut yang besar.
Nah, seperti ini mengerjakannya. Jadi ini mengerjakannya itu adalah 32 ya dikurangi 28 sama dengan 4. Iya kan? Iya, tanda ikut yang besar. Yang besar adalah positif. Jadi nulisnya seperti ini, mengerjakannya dikurangi. Karena kita selisihkan, atau kalau kita pakai warna, yang merah 28, yang hijau 32. Berarti kan banyakan yang hijau kan. Nah, 28-nya habis. Masih sisa berapa nih 32-nya untuk menghabisi 28, ya kan? Masih sisa 4, ya 4 ini. Oke, silakan kalian menggunakan pendekatan warna boleh, ya menggunakan pendekatan ini ya, lawannya boleh ya kalau dia pengurangan. Oke, cukup mudah. Nomor 17 ya, ini perkalian. Sekarang perkalian tuh sangat gampang ya. Kalau sama tanda berarti dia nanti hasilnya adalah positif ya, ini kurang jelas ya tulisannya. Kalau beda tanda ya, dia nanti adalah negatif. Itu kalau perkalian sama pembagian ya. Jadi berbeda dengan penjumlahan pengurangan, maaf. Oke, nah ini beda tanda ya, berarti nanti hasilnya pasti negatif. Berarti ini B salah, delta salah. Udah gitu aja dulu, kita eliminasi ya yang jawaban yang salah. Sekarang tinggal kita kalikan ya, ekornya aja kalikan 4 kali 2 berapa? 8. Berarti yang inilah udah langsung ketemu. Kenapa kok langsung A? Yang ini kan 6, dia salah. Jadi kita boleh, kalau pilihan ganda itu boleh langsung seperti ini. Kita langsung ke ekornya aja yang kita lihat ya. 4 kali 2 8, sudah selesai. Diteruskan juga lebih bagus ya, untuk memastikan apakah betul 168 kan begitu. Tapi karena lainnya itu dia 6 ya, pasti salah kan. Berarti cuma 8-nya cuma satu-satunya, ini ya sudah. Boleh seperti itu ya, sehingga kita lebih cepat dan menghemat pikiran. Kemudian 18 90 dibagi negatif 15. Apa nih hasilnya? Ya, pertama adalah analisa tanda dulu ya. Kita analisa beda tanda berarti dia hasilnya negatif. Oke, berarti nanti B ini salah, delta ini salah. Nah, itu langkah pertamanya ya. Kita tinggal punya dua jawaban nih, A atau C kan begitu. Kalau A mungkin enggak, 90 bagi 15 kok 75 itu mungkin enggak. Ya, kita nalar dulu juga ya. Enggak mungkin lah, masuk 90 bagi 15 masih besar kan, enggak mungkin. Oke, itu cara lain ya. Jadi mestinya yang kecil ya, 6. Tapi kalau mau kita bagi beneran, boleh juga ya, kita bagi beneran. Oke, ini mau sama-sama dibagi berapa? Ini 0, ekornya 0, ini ekornya 5. Berarti sama-sama bisa dibagi 5 pasti ya kan. Oke, 15 bagi 5 dulu berapa? 15 bagi 5 adalah 3 kan, ini dapat 3. 9 bagi 5 berapa? 4. Maaf ya, 1 kan. Iya, kalau 2 kan 10. 1 ya, 1, sisa berapa? 4. Nah, tulis sisanya di sini ya, 4. Sekarang 40 bagi 5 berapa? 8 kan, 8. Nah, 18 bagi 3 adalah sama dengan 6. Betul ya, 6. Berarti yang Charlie. Oke, masih mudah ya, masih mudah. Tapi tadi kalau mau digerambyang itu juga, yang A itu udah jelas salah. Masuk nggak mungkin lah 15 kali 75 90 kan, nggak mungkin, jauh lebih besar gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi logis dan tidak logisnya sudah bisa kalian kira-kira. Jadi kalian harus mulai belajar mengira-ngira. Yang A jelas salah ya, dia kegedean, jauh kegedean banget. Yang paling mungkin ya ini, cuma tandanya tadi ya harus kita sesuaikan, berarti yang negatif. Oke, itu matematika ya. Nomor 19 ya. Nomor 19 ini sebelum kita kerjakan, kita analisa tanda dulu. Biasakan analisa tanda ya, analisa tanda biar kita nggak nyesel nanti sudah dihitung tandanya salah kan, nyesel ya, eman sayang gitu ya. Ini sama tanda berarti nanti hasilnya adalah positif. Oke, berarti kalau positif yang ini salah, ini salah. Nah, kita sudah mengeliminasi 2 pilihan, kita tinggal punya 2 pilihan aja. Kalau enggak bravo, delta. Oke kan? Yes. Ini sebenarnya juga bisa kalian dekati dengan kira-kira sebenarnya. Mau ya.
karena hanya ada dua pilihan dan berbeda ekornya, kalian bisa ngira-ngira. Gimana cara ngira-ngiranya? Pembagian itu kan sebenarnya kayak perkalian ya. Jadi kita mikirnya pembagian itu dengan cara perkalian. Ini lihat ekornya 7 ini. Ekornya kan 7 ya, 27 kan ekornya 7. 7 itu kali berapa yang nanti ekornya 8. Ya. Kita ulang lagi ya. Ini perhatikan. 7 ini kali berapa biar ekornya 8. Nah, 7 itu kali berapa ekornya 8. Kan ekornya 8. Ya. Ini kan hanya ada dua jawaban nih pilihannya. Kalau 7 kali 4 berapa? Ayo, 7 kali 4 berapa? 28 kan? 28 kalau kali 4. Berarti kan ekornya 8. Sudah itu ketemu. Gampang, kita nggak usah membagi. Ya. Jadi matematika itu kadang-kadang ya triknya kayak gini aja. Kita jalan tikusnya ada, ini jalan tikusnya. Jadi kita hanya menggunakan ekornya. Kan udah selesai. Kalau 7 kali 3 berapa? Maaf, kalau kali 3 itu kan 21. Salah dia jelas salah. Ya berarti yang ini selesai. Cuma tadi syaratnya analisa tandanya harus dilakukan dulu biar kita nggak nyesel karena apa ini ya kan gitu. Ini sama tanda kan positif kayak, Pak, aku tuh maunya membagi beneran. Ini kan bagi tapi nggak bagi. Iya sih. Tapi kan lebih enak ya. Tapi kalau mau bagi beneran juga boleh. Oke, coba ya kita bagi beneran. Ini misalnya kalian nggak terima, oke lah kita bagi beneran. Tapi harapannya kalian cara ini bisa kalian pahami ya, dan bisa kalian praktekkan juga nanti kalau soal pilihan ganda tuh kayak gini aja lah. Jadi dalam tanda petik ngakali cara boleh. Jadi ekor itu penting banget dalam matematika, memahami ekor itu penting. Ya ini kan pembagian itu kan perkalian ya. Jadi 7 kali berapa biar ekornya 8, sama-sama ekor ya. 7 × 4 28. Ya udah selesai. Enggak percaya buktikan 27 kali 14. Ayo buktikan. Oke, kita langsung ini aja membuktikannya pakai pembagian normal. Mungkin ini Pak John mau pakai cara langsung aja. Biasanya kita pakai sederhanakan ya, tapi karena ini 37 sama 27 itu dekat ya. Kita langsung aja lah. Kita langsung ya belajar berani membagi angka yang besar. 37 bagi 27 berapa? 1 kan? Ya, kalau 2 kan berarti 27 kali 2 kan 54. Ini enggak nyampe 1. Oke ya, 1. Sisa berapa? Sisa itu berarti 37 kurangi 27 berapa? 10 dia sisanya. Tulis ini 10. Oke kan? Sekarang ini berapa? 108. Wow. Iya, 108 bagi 27. Gimana caranya? Ya udah gampang aja. Tadi kayak ekor tadi. 7 kali berapa biar ekornya 8? Ya. 7 kali berapa biar ekornya 8? Iya, 4 ya. Kalau 7 kali 2 14. 7 kali 3 21 1. 7 kali 4 28. Oke, kita kalikan 4 coba. Ini kita kalikan 4. 7 kali 4 28. 8 nyimpan 2. Oke. 2 kali 4 8 9 10. Pas. Perfecto. Ya. Berarti berapa? 14. Sama kan? Sama. Terbukti ya, terbukti. Jadi silahkan kalian mau milih. Kalau semakin terbiasa dengan matematika, berarti kalian sudah mulai berani memilih cara yang kiri sebenarnya. Tadi dengan langsung ekornya aja. Tapi kalau kalian memang belum paham ini, belum terbiasa, sudah bagi aja, dibagi. Ini Pak John menampilkan pembagian dengan cara langsung ya, dan insya Allah mudah juga ya. Karena ini angkanya selisihnya tidak banyak ya kan, hanya selisih 10. 37 kurangi 27 itu hanya selisih 10. Oke. Kemudian kita menghadapi angka yang gede ini jangan takut, kita mainnya ekor tuh penting ya. 7 itu kali berapa biar ekornya 8? 4 28 kan, buktikan aja ya ini. Oke, bisa dipahami ya. Silakan nanti bisa diputar ulang ini nomor 19. Nomor 20. Suhu di kota A saat siang hari adalah negatif 6 derajat Celcius. Pada malam hari terjadi penurunan suhu sebesar 9 derajat Celcius. Suhu di kota A saat malam hari adalah berapa? Ya, jadi kita pahami dulu yuk. Di siang hari negatif 6 ya, negatif 6. Pada malam hari terjadi penurunan suhu sebesar 9. Turunnya 9, bukan 9 derajat tapi turun 9. Dari negatif 6 ya, turun 9. Kalau kita pakai gambar itu begini.
sebentar, aduh nggak lurus, nggak apa-apa ya, maaf. Ini misalnya 0, jadi 1 2 3 4 5 6, negatif 6 itu di sini, turun lagi kan berarti 6 9 ya, terus 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti dari negatif 6 ini 9 turun 9, berarti negatif 6 negatif 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ya kan, ya di negatif 15 dia. Nah ini dia turun, malam hari dia turun, bisa dipahami ya. Negatif 6 turun 9 derajat, berarti negatif 6 turun, kalau pakai garis bilang seperti ini turun 9, dia berada di negatif 15. Itu malam harinya. Nah ya sudah ketemu nih, studi kota A saat malam hari adalah negatif 15. Oke ya, clear, gampang ya. Atau kalau kalian pakai mau ini berarti negatif 6 ya, turunnya berarti turun itu kan kurang ya 9. Nah ini juga boleh ya, negatif 6 kurangi 9 berarti dia negatif 15, ya kan. Merah semakin merah ya, karena kurang ini memberikan sifat negatif. Oke, maaf ya, kita lanjutkan. 21, suhu di daerah Khatulistiwa 29 derajat Celcius, sedangkan di kutub utara suhunya 12 derajat. Jadi di Khatulistiwa, di tempat kita ya, ekuator ini 29, cukup panas. Di kutub utara 12 derajat di bawah 0. Oke, berarti ke tempat kita 29 derajat ya. Perbedaan itu kan berarti kan selisih ya, selisihnya adalah negatif 12 karena di bawah 0 ya. Seperti ini kalau kita mau nulis hitung-hitungannya. Kalau mau pakai gambar ya 29 ya, kalau mau pakai gambar tuh gini, kalau mau pakai gambar berarti ini ada 0 ya, anggaplah ini 29 positif ya, ini 0 sampai ke negatif 12. Nah selisih kan begini, ini juga enak memahaminya. Yuk berarti gimana, berarti 29 ke 0 itu kan sudah 29 kan. Iya, 0 ke negatif 12 kan berarti berapa? Ya 12. Ini tinggal ditambah aja. Tinggal ditambah seperti itu, udah ketemu selisihnya. Kan selisih kan jarak, ya kan? Berarti berapa? Sementara 2 11 ya. 11 1 2 3 4 41 derajat. Ini kalau selisih ini perbedaannya itu tidak ada negatif, dia pasti positif. Namanya aja perbedaan gitu kan. 41. Atau kalau pakai model seperti ini juga sama. Ya kita udah hafal, ini berarti kan tambah ya, berarti 29 tambah 12 kan begitu ya kan, lawannya kurang positif tambah, lawannya negatif positif, berarti berapa? 41 derajat Celcius. Yes, 41. Mudah ya, mudah. Boleh pakai gambar ya biar kalian lebih bisa memahaminya, atau pakai seperti ini juga boleh, simple. 22, suhu mula-mula sebuah ruangan adalah negatif 2. Oke, mula-mula negatif 2, terus saja negatif 2. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat. Naik ya, dari negatif 2 menjadi 20. Kalau mau kita tuliskan operasi hitungnya berarti tambah 20. Begitu, berarti kita bisa menghitung selisihnya adalah 18 ini ya. Kenaikan suhu, ya sudah 18 ini ya. Iya kan. Maaf sebentar, bukan itu, bukan ini salah. Kalau Pak John gini ini salah karena ini kenaikan. Oke, kalau misalnya biar lebih jelas Pak John pakai gambar dulu. 0 di sini ya, 0 ya. Ini dia mula-mula negatif 2, 1 2 negatif 2. Nah begitu kan. Suhunya naik menjadi, ini bukan naiknya ya, ini kata kuncinya bukan naik, bukan kenaikannya ya, tapi ini menjadi 20. Berarti suhu terakhirnya dia 20. Anggaplah 20 di sini, anggaplah 20 di sini ya, 20. Oke. Jadi dia 20 di sini. Nah, yang dihitung apa sih kenaikannya ya? Benar kan? Yang ditanya kenaikannya. Kenaikannya berapa ya? Kayak tadi selisihnya. Berarti ini sampai 0 itu sudah 20, ya kan? Ini sampai negatif 2 itu berarti 2. Berarti berapa? Ditambah aja berarti 22. Yes, seperti itu kalau pakai gambar. Kalau pakai ini operasi hitungnya bagaimana? Kan begitu. Berarti kan selisihnya, kan kenaikan berarti selisihnya. Selisih itu berarti 20
dikurangi negatif 2. Begitu, karena ini selisih, kenaikan itu selisih ya. Terakhir ke mula-mula, berarti 20 lawannya kurang udah tambah, lawannya negatif udah positif. Yes, 20 tambah 2 22. Nah, silakan kalian boleh gunakan gambar garis bilangan ya, sederhana seperti ini, itu sangat membantu sekali untuk memahami kasus soal seperti ini, atau pakai yang kiri juga boleh, bebas ya. Bebas boleh. Oke, masih 3 nomor lagi, juga bisa kita selesaikan ini. Eko menyelam sedalam 60 meter di bawah permukaan laut, kemudian ia turun lagi sejauh 15. Berarti kalau kita mau tuliskan ini, boleh pakai gambar, boleh pakai operasi hitung bilangan ya. Sedalam, oke, berarti dia itu kan berarti ini ya, kalau di bawah permukaan lautan berarti kalau bahasa bilangannya dia negatif ya, negatif 60. Ya turun lagi berarti tambah 15, negatif 60 tambah negatif 15 berarti gini, negatif 60 ya tambah negatif lagi 15, atau dikurangi 15 juga boleh kan, turun boleh. Berarti ini berapa nih? Berarti negatif 75 di bawah permukaan laut ya. Oke, ya naik sejauh 25 meter ya, kemudian dia naik, berarti ini tambah 25. Oke, berarti dikurangi kan, 75 kurangi 25 berapa ya, 50 ya, 50 meter di bawah laut ya kan, dia masih di bawah laut, 50 meter nih. Jadi dari 60 di bawah 60 meter di bawah permukaan laut, dia turun lagi 15, berarti dia di kedalaman 75 ya, di kedalaman 75. Dia naik lagi berapa? 25. Jadi 75 ya, 75 kurangi 25 kan bahasa kita, berarti 50 meter di bawah permukaan laut. Oke, masih mudah. 24. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 25 meter. Oke, ketinggiannya 25. Tupai tergelincir karena kondisi pohon basah dan licin. Tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Oke, ketinggian tupai setelah 5 menit adalah berapa meter? Oh, ya. Setelah 5 menit nih ya. Baik, berarti begini, si tupai itu tergelincir 2 meter setiap menit dia 2 meter ya. Kalau 5 menit berarti berapa ya? Jadi gini, setiap menit dia turunnya adalah 2 meter. Nah, kalau 5 menit ya, setiap 1 menit ya, maaf gak jelas ya, kalau 5 menit dia turunnya berapa? Berarti 5 kali 2 kan 10 meter ya, dia berarti sudah turun 10 meter. Nah, tinggi mula-mula dia 25 meter ya kan, 25 meter. Kemudian dia sudah jatuh pada menit kelima, itu dia sudah jatuh berapa? 10 meter ini berarti kan ya, 10 meter dia. Berarti dia sekarang ada di ketinggian berapa? Berarti dia ada di ketinggian 25 kurangi 10 berapa? 15 meter. Oke, bisa dipahami ya. Ya, tadi poin pentingnya di sini ya. Di setiap 1 menitnya dia jatuhnya 2 meter. Padahal dia udah 5. Jadi ditanya menit yang kelima, berarti 5 kali 2 10 meter ya. Nah, seperti itu. Sehingga dia tinggi mula-mula 25, udah jatuh 10 meter, sehingga sekarang masih 15 meter. Baik, sangat mudah. Nomor 25, bentar tak naikkan ya. Semangka adonan es krim bersuhu 11 derajat. Oke, setelah dimasukkan ke dalam freezer, adonan menjadi es krim dan suhunya turun sebesar 23 derajat Celcius. Berarti mula-mula 11 ya, 11 ini dikurangi 23 karena dia turun sebesar, jadi turunnya bukan menjadi ya. Kurangi 23. Bisa enggak? Hitung dulu aja ya. Jadi 11 kurangi 23. Kalau kita kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 enggak bisa ya. Tapi kalau kelas 6 bisa, ini kan bilangan bulat ya. Berarti 11 kurangi 23 itu adalah diselisihkan ya, atau lawannya juga boleh. Berarti 11 tambah negatif 23. Begitu kan? Lawannya kurang itu tambah, lawannya positif itu negatif. Nah, kalau ini kan diselisihkan, 23 kurangi 11 berapa? Yes, berarti 12 ya. Iya, 12 sama dengan negatif 12 derajat.
Oke. Kemudian suhu es krim ketika dihidangkan suhunya naik, ya naik. Berarti kalau naik itu tambah kan, tambah 12. Negatif 12 tambah 12 berapa? 0 derajat Celcius. Oke. Baik, demikian ya pembahasan kita di soal PTS matematika ini. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh diputar ulang sehingga lebih paham dengan cara mengerjakannya. Selamat belajar, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.